Selamat malam, Tiang Sapa Dumun untuk Ibu Vina, untuk Ibu Rosa, Ibu Siti, Ibu Retno, dan kemudian Pak Alson dan Bapak Kerteng. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk kita sharing pada malam hari ini tentang budaya positif. Izin sama Bapak Ibu untuk share screen materinya tentang budaya positif ya. Stimulus respon dulu, kemudian teori kontrol, motivasi perilaku, kemudian keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Tuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera dan namo buddhaya. Salam rahayu ya Bapak. Agenda kita hari ini yaitu ada yang pertama pembukaan, yang kedua tiang presentasi konsepnya, dan yang ketiga Bapak Ibu boleh tanya jawab. Terus yang keempat terakhir yaitu penutup. Bapak pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara, beliau itu menanamkan kepada para guru bahwa guru dianalogikan seperti petani, petani yang memelihara apa saja, misalnya petani bisa menanam padi, bisa jagung, dan sebagainya. Ya, kalau saya sendiri memang tidak pernah hidup sebagai keluarga petani, tapi saya hanya melihat saja petani itu memang dia biasanya pekerjaannya adalah menanam dan memelihara tanamannya. Jadi kalau kita sebagai guru dianalogikan seperti petani, maka kita hanya dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman yaitu mungkin padi ya Bapak Ibu, kemudian memberi pupuk dan air, membasmi ulat dan jamur yang mengganggu hidup tanaman tersebut. Tapi pada dasarnya kita tidak bisa yang namanya mengubah kodrat tanaman tersebut. Misalnya kalau kita menanam padi, tapi kemudian kita ingin mengubah padi itu menjadi jagung, tidak bisa ya Bapak Ibu ya. Kalau memang bibitnya sudah padi, ya pasti yang akan dihasilkan adalah tanaman padi. Begitu juga jagung pasti menjadi jagung, dan bibit-bibit yang lainnya. Sama seperti anak-anak, bahwa kalau anak itu memang dilahirkan, dia sudah memiliki tertanam dalam dirinya yaitu suatu perilaku. Maka kita sebagai guru hanya dapat bukan memperbaiki perilakunya ya, tetapi menebalkan perilakunya. Itu istilahnya pada saat saya mempelajari filosofi tentang pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menebalkan perilaku itu contohnya membuat perilaku anak itu menjadi atau tertata ke arah yang positif dan sesuai dengan usianya. Ya, mungkin kalau Ibu Retno di sini paham ya, kalau anak kecil misalnya dia merasa itu miliknya, nah ini punya saya, dikit-dikit ini punya saya gitu. Oke, kita pahami saja, tapi kita arahkan bahwa itu adalah milik orang lain dan mungkin dia hanya meminjam saja, seperti itu. Kita mengarahkannya dengan cara-cara yang lembut, yang halus, dan yang tidak menyakiti anak tersebut. Kemudian kalau teori kontrol di sini biasanya para guru itu memiliki suatu ilusi-ilusi dalam mengontrol murid-muridnya ya Bapak Ibu ya. Termasuk saya juga begitu sebenarnya. Jadi saya berpikir bahwa dalam mengajar itu saya yang memiliki kontrol penuh di dalam kelas terhadap murid. Kemudian saya juga dulu ya berpikir bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kemudian ada juga misalnya kayak penguatan positif itu akan selalu efektif dan bermanfaat. Sehingga kayak segala macam nasihat begitu ya diberikan. Dan penguatan-penguatan positif lainnya gitu. Kita rasa itu akan selalu bermanfaat untuk anak. Tetapi apakah seperti itu? Nah, nanti kita akan lihat ya pembahasannya. Kemudian yang terakhir itu adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Biasanya dalam pengerjaan tugas ya Bapak Ibu, pasti
bukan memaksa sih sebenarnya, diberikan begitu saja, ini tugasnya. Kamu bisa harus mengerjakan ini. Saya memberikan materi ini, lalu kamu mengerjakan itu. Mungkin memang tidak kita sadari bahwa kita memaksa, tetapi karena adanya ilusi-ilusi tersebut yang menyebabkan kita merasa biasa aja seperti itu. Begitu ya Bapak Ibu. Lalu kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada yang namanya stimulus respon ya Bapak Ibu ya. Stimulus respon itu artinya kita memberikan suatu stimulus atau rangsangan kepada anak ya, kepada murid. Kemudian kita melihat bagaimana respon mereka. Misalnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian perilaku buruk itu kita lihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan dalam teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, kemudian yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Mungkin saya bisa berikan satu contoh di sini, misalkan seorang anak datang terlambat. Ini anggapannya baru satu kali terlambat ya. Kemudian untuk stimulus responnya kita katakan bahwa, oh kamu terlambat, itu tidak baik, lalu kita langsung saja memberikan cap yang jelek kepada anak. Nah, tapi kalau teori kontrol mungkin kita tanya, kenapa kamu terlambat? Seperti itu. Kemudian apa alasannya? Mungkin kita bisa tanya, jam berapa tadi berangkatnya dan seterusnya. Ya, itu untuk teori kontrol. Saya rasa Bapak Ibu sebenarnya sudah melakukan hal-hal tersebut ya di sekolah ya. Hanya saja untuk istilah-istilahnya itu hari ini saya mungkin bisa menyampaikannya kepada Bapak Ibu. Kemudian ada lagi stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan kalau di teori kontrol, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi seperti itu. Sama seperti anak yang terlambat tadi, untuk teori kontrol, seorang guru tidak bisa mengontrol muridnya itu supaya jangan terlambat lagi esok hari. Tidak bisa ya. Tapi bagaimana caranya supaya anak tersebut bisa mengontrol dirinya sendiri. Bagaimana caranya? Nah, nanti kita akan lakukan dengan yang namanya keyakinan, ya, sebuah keyakinan Bapak Ibu ya. Kalau di kelas kita sebut dengan keyakinan kelas, kalau di sekolah kita sebut dengan keyakinan sekolah. Lalu stimulus responnya berupa pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan kalau teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu stimulus respon lainnya yaitu model berpikir menang kalah. Sedangkan teori kontrol model berpikir menang-menang. Begitu Bapak Ibu ya. Lalu kita lanjutkan apakah makna disiplin. Siapa Bapak Ibu mungkin salah satu yang mau memberikan pendapat? Kalau menurut saya disiplin itu cara atau langkah dan juga tindakan yang membuat orang merasa teratur diterapkan oleh suatu lembaga atau organisasi. Benarkah? Itu menurut saya. Ya. Oke. Jadi artinya di sana bahwa sekolah memiliki posisi kontrol ya terhadap murid ya. Untuk pendapatnya Bapak Ibu guru yang lain? Pak Nyoman? Tidak ada? Ya, Oh ya, boleh. Silakan. Kalau menurut Tiang, disiplin itu yang pertama, kita diharapkan bisa mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan. Karena aturan itu dibuat agar menjadi suasana kondusif. Bisa saja kita bisa tepat waktu sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang sudah diterapkan. Karena kita berada di dalamnya, itu menurut Tiang. Oke, terima kasih. Oke, suksema Bapak. Oke. Kalau begitu, dari pendapat Bapak Ibu, bagaimana kira-kira cara membuat supaya murid itu disiplin? Ya. Atau siapa sebenarnya yang bisa mendisiplinkan murid? Apakah gurunya, atau kepala sekolah, atau orang tuanya di rumah? Tapi kalau orang nanti di sekolah bagaimana peran orang tuanya? Seperti itu. Atau sebenarnya yang mendisiplinkan murid itu adalah murid itu sendiri. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Kalau menurut saya itu harus ada dari dalam diri murid itu sendiri. Karena memang tidak ada
muncul niat dari dalam diri sendiri itu bagaimanapun seorang guru mengarahkan itu bisa saja masuk kanan keluar kiri atau bahkan masuk dari kanan keluar ke kanan lagi begitu. Jadi mental ya, istilahnya Pak ya. ya jadi niatnya itu yang paling penting dulu. Kalau niat enggak ada apapun enggak akan bisa terjadi, enggak bisa akan berhasil, enggak akan bisa dilakukan menurut saya. Oke, sip. Nah, yang dikatakan oleh Bapak Kerte itu adalah yang kita sebut nanti dengan motivasi intrinsik ya Bapak Ibu ya. Oke, ya saya setuju dengan pendapat Pak Kerte. Kita lanjutkan lagi. Nah, di sini dia ada teori motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi-motivasi ini kita lihat terkait dengan disiplin tadi ya Bapak Ibu ya. Ada motivasi eksternal, itu berarti dari luar. Di situ adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya seperti tadi, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Misalnya, kalau saya tidak mengerjakan tugas, apa yang akan terjadi pada saya? Oh, saya nggak dapat nilai. Oh, saya dapat dimarahin sama guru atau saya dinasehatin sama guru dan seterusnya. Itu karena dia motivasi eksternal ya Bapak Ibu. Kemudian motivasi eksternal lainnya itu dia ingin mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Misalnya apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya. Seperti tadi misalnya, kalau saya mengerjakan tugas atau saya bagaimana tidak datang terlambat lagi, apa yang akan saya dapatkan? Mungkin dipuji oleh guru, mungkin dapat nilai plus seperti itu. Itu motivasi eksternal. Nah, sekarang yang terakhir adalah motivasi internal, yaitu tujuan disiplin. Nah, yang tadi untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapannya. Jadi, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Kita lanjutkan terkait dengan merdeka belajar. Nah, disiplin tadi karena adanya motivasi internal ya, tentu saja anak itu akan merasa merdeka ya Bapak Ibu. Tidak ada tekanan dari guru ataupun instansi. Kamu harus begini, kamu harus begitu, harus bersepatu hitam, harus berikat pinggang, seperti itu misalnya. Kalau dia hanya menggunakan motivasi eksternal, barangkali ditegur berapa kali pun mental lagi ya, seperti yang Pak Kerte bilang tadi. Nah, tapi kalau anak itu melakukannya secara merdeka, tidak ada perintah tetapi dari kesadaran diri sendiri atau motivasi internalnya, maka sebenarnya merdeka belajar yang sudah kita terapkan itu sudah berhasil dan bahkan anak itu sudah merasakannya sendiri. Begitu ya. Jadi merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Nah, untuk mendisiplinkan dirinya sendiri. Nah, lanjut lagi. Ini ada sebuah diagram ya, diagram tentang budaya positif. Nah, budaya positif itu sebenarnya sudah mencakup cakupan yang sangat luas sekali, Bapak Ibu. Tapi kita bisa memulainya dari suatu hal yang paling kecil atau yang paling dasar di sekolah kita, yaitu bagian yang terkecilnya mulai dari kelas ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa membuat sebuah peraturan sih memang dulu awalnya. Bahasa awalnya peraturan, tapi kemudian kita kembangkan dengan keyakinan kelas. Nah, nanti saya akan bahas di sini apa bedanya peraturan dengan keyakinan. Sehingga dua-duanya itu akan membentuk lingkungan positif dan akhirnya budaya positif sekolah. Peraturan itu tujuannya untuk membuat anak disiplin kan, mengendalikan lah istilahnya ya, perilaku anak agar tidak jauh menyimpang kan. Tapi untuk menimbulkan yang namanya motivasi intrinsiknya anak, kalau hanya peraturan saja, apalagi dibuat dengan kaku dan istilah jeleknya lagi ya diktator misalnya, mungkin motivasi internalnya itu tidak terlalu keluar ya Bapak Ibu. Nah, di sini peraturan itu kita akan buat bukan lebih soft juga ya istilahnya, tapi kita akan mengajak anak supaya mereka meresapinya dalam diri mereka. Misalnya, kenapa sih kok harus pakai helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah,
Dari situ dia akan memiliki kesadaran ya, itu bukan hanya peraturan saja, tetapi dia akan sadar bahwa dengan menggunakan helm, dia akan mendapatkan suatu keselamatan di jalan, begitu kan? Jadi ada nilai kebajikan yang bisa diambil kalau misalnya kita membuat keyakinan kelas, bukan hanya peraturan saja, tapi keyakinan kelas. Contoh yang kedua misalnya, bukan hanya peraturan menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak 1,5 meter. Tapi itu adalah suatu keyakinan mereka bahwa dengan menggunakan masker, saya melindungi diri saya dari ancaman virus dari luar. Jadi nilai kebajikan di situ yang bisa diambil berupa kesehatan, seperti itu, keselamatan ya. Kalau begitu Bapak Ibu, siapa yang mau berpendapat dari dua gambar ini, yang mana kira-kira yang merupakan keyakinan kelas? Ya Ibu Siti, mau menambahkan barangkali? Silakan. Kalau menurut saya yang keyakinan kelas itu yang B. Jadi kayak misalkan gini, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Tadi kan disuruh pilih kanan kiri bukan sih? Iya, betul, betul, betul. Nah, mana yang kira-kira keyakinan kelas? Kalau dari paparan yang Bu Yuni tadi, keyakinan kelas itu seolah-olah tidak dalam bentuk perintah tapi kesadaran diri gitu ya. Iya, iya. Jadi betul. kalau menurut saya statement yang B itu lebih mengarah ke keyakinan kelas gitu ya. Kami guru dan murid saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira nilai kebajikan apa, nilai kebaikan apa yang bisa ditanamkan ke anak-anak itu? Religius juga bisa. Ya, oke, boleh. Religius ya. Kalau yang murid yang semangat ya, gimana itu? Semangat itu berarti apa tuh? PPK itu apa aja sih? Tangguh ya, tanggung jawab. Karena Apa nih? tepuk Ya. PPK, prok religius. Mungkin besok Bu Siti ajarin kami tepuk PPK dong di sekolah. Tanggung jawab. Iya, betul, tanggung jawab. Betul. Berkarakter, poho deui aku lah lupa. Itu kayaknya yang ada kata-kata tangguh ya, tangguh. Tangguh apa gitu deh, kayaknya tangguh. Terus kalau yang C, kami murid yang peduli dengan teman-teman, itu termasuk religius. Karena tadi aku juga baca pada saat pendidikan kepramukaan, religius tuh cinta damai, toleransi, kemudian menyayangi teman, dan sebagainya kayak gitu. Ada mungkin pendapat dari Bapak Ibu yang lain? Kalau ya, saya berdasarkan Bu Yuni tadi lebih cenderung setuju dengan Bu Siti. Karena kan dia inisiatif sendiri, tidak ada diatur, tidak ada diperintahkan begitu. Jadi saya lebih cenderung ke memang yang papan B. Yang papan A itu kan lebih banyak keaturan memang. Ini harus begitu. Kalau yang B itu kan dia lebih kepada inisiatif diri sendiri. Kalau menurut yang di antara A dan B itu, yang melihat lebih banyak kalau keyakinan itu di B, ya. Tapi di A ada satu poin itu yang Tiang lihat itu ada berdoa sebelum dan sudah kegiatan. Itu dasarnya keyakinan juga kalau menurut dia. Nah di B itu dampak kelihatannya lebih banyak seperti yang A. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Berarti saling menyayangi ini ada kasih sayang. Tapi kalau yang di B itu kan ada kami murid yang bersemangat. Itu kalau menurut saya itu perjuangan. Tapi ada keyakinan juga gitu. Ya dengan ada perjuangan pasti akan ada hasil, kan itu dasarnya. Kemudian yang C, kami murid yang peduli dengan teman-teman, cinta kasih juga. Jadi keyakinan menurut saya itu kebanyakan di B yang munculnya. Gitu. Oke. Semua Pak Kerta untuk curah pendapatnya. Ada lagi? Oke, terima kasih. Dari Ibu Vina? Saya sih mau menambahkan hanya sedikit saja. Senyum, salam, dan sapa. Misalnya sepertinya itu juga tidak tanpa paksaan, tetapi bisa menjadi suatu keyakinan dalam kesepakatan kelas. Itu aja. Terima kasih Bapak Ibu untuk curah pendapatnya. Jadi memang kalau yang B itu untuk detailnya memang kurang, tetapi ada pernyataan yang berupa kesadaran di sana ya, sehingga bisa dikatakan sebuah keyakinan pribadi yang digabungkan menjadi keyakinan kelas. Sedangkan di papan A itu dia memang dia lebih konkret sekali ya, misalnya datang tepat waktu, mengucapkan salam.
Hal-hal tersebut juga bisa sebenarnya menjadi keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Tapi seperti di papan B itu mungkin bisa ditambahkan dengan kata kami datang tepat waktu, atau misalnya saya mengucapkan salam, saya berdoa atau mengucapkan salam kepada teman, guru, dan seterusnya, misalnya pegawai sekolah begitu ya. Kemudian saya berdoa sebelum dan sesudah belajar. Saya aktif dalam pembelajaran, misalnya begitu. Jadi ditambahkan dengan subjeknya sehingga di situ menunjukkan bahwa murid itu sadar dengan apa yang akan dia lakukan begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ada 8 peraturan dulu. Peraturan dulu, kemudian di kolom kanannya peraturan itu diperhalus ya menjadi keyakinan. Nah, di sini saya meminta Bapak Ibu mungkin bisa berbagi untuk yang pertanyaan pertama, kira-kira nilai kebajikan apa yang dituju kalau ada peraturan seperti itu. Silahkan Ibu Siti yang pertama. Iya, Peraturannya redaksi. selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelasnya kalau sendiri saya selalu mengembalikan buku pada tempatnya. Nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Oke, lanjut ya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah, peraturan seperti itu. Siapa yang mau berpendapat nih? Kalau menurut saya ini kurang lebih begini, kalau bahasanya diperhalus ya. Kita tidak boleh mengganggu orang lain. Jadi di sini kita bisa menanamkan nilai kebajikan adalah menjaga kondusivitas kelas. Ya, mungkin barangkali seperti itu, guys. Oh ya, sip. Kondusivitas kelas. Ya. Satu lagi barangkali mungkin menghargai orang lain juga kali ya Pak ya. Iya. Iya, itu Ya. dah terjadi kondusif. Kalau kita mengganggu kan kondusif jadinya aman, Iya. nyaman gitu. Peraturan ketiga. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Tanggung jawab. Iya, tanggung jawab. Oke, Bu Ste mungkin bahasa untuk keyakinan kelasnya seperti apa? Oh, kalimatnya maksudnya. Oke, bagaimana Ibu? Kalau saya sebenarnya kurang lebih sama seperti Bu Siti, cuma mengisi kata saya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Oke. Selanjutnya ada dilarang melakukan kekerasan. Saling menghargai dan menyayangi. Cinta kasih. Oke, Bapak Ibu, untuk yang terakhir bagaimana nilai kebajikannya? Apa tuh? Ketertiban. Disiplin, tertib. Oke. Tertib. Ya, boleh ya Bapak Ibu. Sekarang nextnya saya buka ininya ya. Kunci jawabannya. Nah, seperti itu. Aku dapat voucher. Dapat ya. Pertama betul ya, tanggung jawab. Kamu benar kesehatan. Betul ya. Keselamatan, menghormati orang lain. Ya, betul Mem Rosa tadi kesabaran ada juga ya. Betul, kesehatan, keselamatan. Nah, ini dia. Oke, Bapak Ibu kita lanjutkan. Jadi untuk pembentukan keyakinan kelas itu nanti keyakinan kelas itu memang bersifat lebih abstrak ya daripada peraturan. Sebenarnya nggak abstrak-abstrak banget kalau memang mereka sudah menyadarinya ya Bapak Ibu. Seperti yang Bapak Ibu coba buat tadi kalimatnya. Kan nggak abstrak-abstrak banget ya sebenarnya ya. Tapi dia lebih rinci dan lebih konkret begitu. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal ya. Memang sih universal seperti yang tadi saling menyayangi, tapi nanti disalahartikan kan Bapak Ibu saling menyayangi dengan muridnya di kelas, ntar ada yang salah pemahaman seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi memang sih pernyataan universal, namun ketika Bapak Ibu mengarahkan murid di kelas itu dibuat lebih konkret ya maksudnya ya. Kemudian misalnya kayak yang menyayangi tadi ya, tidak membuat kekerasan kepada temannya, memukul tanpa sebab seperti itu, tidak seperti itu ya. Kemudian ada pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Oke, tadi sudah Bapak Ibu menerapkannya, membuat kalimatnya jadi bentuk-bentuk yang positif ya, sehingga kata dilarang, kata jangan itu sudah tidak ada lagi, tapi sudah dalam bentuk kalimat pernyataan positif dengan kesadaran seperti itu.
Kemudian ada keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ya, jadi ketika membuat keyakinan kelas nanti bersama anak-anak murid-murid di kelas, misalnya ada 10 yang bisa diambil gitu, tapi dikurangi lagi saja supaya lebih mengerucut dan lebih apa namanya istilahnya setiap hari itu mereka benar-benar bisa menerapkan ke diri mereka. Lanjut lagi, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya, artinya yang sesuai dengan lingkungan kelasnya ya. Kelas IPS mungkin seperti apa lingkungan kelasnya. Kelas IPA bagaimana lingkungan kelasnya. Kelas 10 bagaimana, kelas 11 bagaimana gitu. Sehingga keyakinan kelas, tiap kelas itu bisa berbeda-beda. Bahkan misalnya saya dan wali kelas ini masuk membuat keyakinan kelas. Kemudian ketika pelajaran biologi atau pelajaran bahasa Inggris, nah keyakinan kelas yang sudah ada dibuat itu bisa ditambahkan lagi atau bisa dikuatkan lagi bersama dengan guru mata pelajaran, atau misalnya kalau ada yang anak-anak yang ternyata poin ada 5 keyakinan kelas misalnya, kemudian poin yang ketiga yang sering tidak dilaksanakan, padahal itu sudah dibuat sebagai keyakinan kelas, tapi tidak dilaksanakan, barangkali guru yang bersangkutan yang masuk atau wali kelasnya bisa kembali mereview keyakinan tersebut, entah mau diubah atau mau dihilangkan, begitu. Kemudian ada semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Seperti tadi yang kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti di kelas kita bisa mengajak anak-anak kita untuk membuat keyakinan kelas dengan curah pendapatnya mereka. Kita berikan aja satu contoh kalimat keyakinan kelas dulu, kemudian nanti mereka bisa melanjutkannya. Jadi di kelas kita boleh sih membentuk kelompok atau tidak membentuk kelompok juga tidak apa-apa. Begitu, sehingga kalau misalnya dalam kelompok kita bisa dapat ringkasnya ya. Kalau misalnya per orang mungkin mereka juga malu untuk menyampaikan pendapatnya. Begitu Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Seperti tadi. Kalau misalnya kira-kira tidak terlalu efektif, bisa kita delete ya, atau kita review kembali, kita bongkar lagi, perbaiki lagi, atau diubah lagi dengan keyakinan yang lain. Pendalaman keyakinan kelas. Ini bisa kayak guru dan murid ini sama-sama bukan menyadarkan diri sih, tapi lebih kepada menunjukkan bahwa guru tugasnya apa, murid tugasnya apa. Jadi di sana guru juga mendeskripsikan tugas-tugasnya, merinci tugas-tugasnya, kayak saya tugasnya mengajar, saya tugasnya mendidik, saya tugasnya memberi nilai, begitu. Sedangkan muridnya, saya tugasnya belajar, saya tugasnya menghasilkan yang terbaik, saya tugasnya bertanya kalau tidak paham, begitu. Jadi sehingga guru memiliki kesadaran, murid juga memiliki kesadaran, dan mereka merasa sepadan. Jadi tidak merasa guru yang tinggi, siswa di bawah, dan seterusnya. Tidak seperti itu. Nah, ini dia perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi atau risiko itu kita mengatakan ya memang itu harus terjadi, begitu. Sedangkan untuk hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak hanya tidak nyaman ya, bukan sakit hati ya, tapi tidak nyaman, dan itu pun jangka waktunya pendek. Kemudian untuk hukuman, itu biasanya anak akan benci dengan suatu kedisiplinan atau aturan, dia akan benci. Sedangkan untuk yang konsekuensi, karena dia tahu resikonya begini, risikonya begitu, gitu, anak akan lebih menghargai yang namanya aturan misalnya, lebih menghargai yang namanya disiplin. Kemudian kalau hukuman itu bersifat paksaan, kalau konsekuensi itu masih kayak kita memberikan stimulus, anaknya tanggapannya seperti apa. Nah, kemudian kalau hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu konsep diri yang buruk, ya, sedangkan konsekuensi itu konsep diri yang baik.
hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi dia akan seperti kayak membela diri begitu ya. Sedangkan kalau konsekuensi itu anak akan lebih belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian kalau hukuman itu ada rasa marah, rasa bersalah, rasa dipermalukan biasanya ya, merasa tidak dihargai. Sedangkan kalau konsekuensi itu anak tidak kehilangan haknya, itu dibuat merasa tidak nyaman, diasingkan, namun hanya untuk sementara. Ya, nanti kalau sudah istilahnya ada waktu jedanya lagi, anak itu akan kembali kok dia bisa bergabung dengan kelompoknya, atau dia akan merasa diterima kembali dalam kelompoknya atau bersama teman-temannya, sehingga dia tidak merasa diasingkan lagi. Begitu ya. Nah, untuk lebih konkretnya Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu di sini untuk berdiskusi. Kira-kira kalau tindakan guru seperti ini, ada 7 tindakan guru. Menurut Bapak Ibu, tiap kalimat itu yang mana yang termasuk hukuman dan yang mana yang termasuk konsekuensi. Hukuman kayaknya tuh. Nomor 1, mencatat 100 kali tidak Hukuman. hukuman ya, baik. Nomor 1 kita sepakat itu hukuman. Kemudian yang kedua, Lari keliling lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Masih hukuman ya? Ya. Begitu kan tadi ya? Oke, coba kita buka jawabannya. Ya, oke. Jadi yang 1, 2, 3 betul ya, itu hukuman. Yang keempat betul. Nah, Salah 10 itu kan harusnya konsekuensi dari hukuman. iya, oke. Jadi gini Bapak Ibu, untuk yang hukuman itu dia ada sesuatu yang tidak nyambung di situ ya. Jadi kayak dia terlambat kok malah disuruh buat 100 kali, saya tidak akan terlambat, kan tidak ada sambungan. Karena nanti tidak ada efeknya. Apakah dia akan jerah? Belum tentu. Malah dia akan sakit hati. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kalau yang kedua juga hukuman. Karena dia terlambat malah disuruh terlambat hadir di sekolah ya. Kalau yang nomor terakhir itu terlambat hadir pelajaran PJOK. Jadi jelas dia terlambat PJOK kan pelajaran olahraga ya. Kemudian konsekuensinya dia lari mengelilingi lapangan 2 kali. Nah, itu dia konsekuensi akibatnya karena terlambat PJOK. Sedangkan kalau yang nomor 2 itu terlambat hadir di sekolah. Pelajaran apa dulu? Kan nggak tahu ya. Maka dia lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, itu termasuk hukuman. Tidak nyambung dia. Kemudian murid diminta untuk push up karena tidak menggunakan masker. Itu juga tidak nyambung. Dia kalau tidak pakai masker harusnya konsekuensinya apa gitu. Bukan malah disuruh untuk push up gitu. Jadi sesuatu yang tidak nyambung dengan kesalahannya. Nah, itu yang hukuman. Kalau konsekuensi nyambung ya. Jadi kalau yang nomor 6, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian. Oh, ini harusnya tidak mengenakan sepatu karena sepatunya tidak hitam. Itu juga tidak nyambung ya. Harusnya kalau sepatunya tidak hitam, konsekuensinya apa gitu. Bukan malah disuruh tidak pakai sepatu malahan. Itu termasuknya hukuman. Karena hukuman tadi sifatnya ya tadi ya, dia akan menyakiti kemudian jangka waktunya lama. Dan kemudian itu seperti paksaan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Sedangkan kalau yang konsekuensi, misalnya menggantikan kertas tugas teman yang sudah dicoret-coret, itu nyambung kan? Dia sudah coret, temannya jadi tidak punya kertas, dia harus ganti. Itu sesuatu yang nyambung. Maka itu Sekarang kita masuk pada bagian yang restitusi. Bapak Ibu, suara saya terdengar? Dengaran. Oke. Ya. Jadi untuk yang restitusi ini Bapak Ibu, seperti yang pernah saya jelaskan, bahwa restitusi itu adalah menguatkan kembali karakter siswa kita terhadap apa yang sudah mereka lakukan, namun yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. Misalnya mereka sudah berkesepakatan bersama di dalam kelas itu bahwa mereka akan mengumpulkan tugas tepat waktu, bahwa mereka akan mengurangi tidur di kelas, bahwa mereka
akan mendengarkan penjelasan guru saat mengajar dan mereka mengurangi berbicara misalnya seperti itu. Tapi ternyata mereka masih melakukannya. Nah, di sini kita perlu memberikan restitusi Bapak Ibu, menguatkan kembali karakter mereka supaya mereka menyadarinya, memiliki motivasi internal untuk mereka itu tidak mengulanginya lagi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi misalnya, oh ya, saya sudah membuat kesepakatan untuk mengurangi berbicara di kelas saat guru menjelaskan. Jadi otomatis kalau misalnya mereka melanggar itu, bahasanya melanggar kalau misalnya itu aturan ya Bapak Ibu. Tapi di sini kan bukan aturan, tetapi sebuah kesepakatan yang lahir dari dalam hatinya mereka untuk berbuat lebih baik. Seperti itu. Kalau misalnya mereka melenceng dari kesepakatan itu, maka kita berikan restitusi atau penguatan karakter kembali. Ini ada pertanyaan pemantik untuk kita bersama ya Bu, Bapak Ibu. Misalnya di sini adalah seorang guru SD, Ibu Ambar namanya. Jadi Ibu Ambar itu sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang namanya Doni. Nah, beberapa anak di kelasnya tersebut telah datang kepadanya dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang dengan paksa. Jadi Doni itu senengnya minta makanan sama temennya, tapi dengan cara paksa. Jika misalnya teman-temannya kemudian melapor kepada Ibu Ambar tadi namanya ya, atau misalnya Bapak Ibu sebagai Ibu Ambar, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan terhadap Doni? Menurut Bapak Ibu, apa kira-kira alasan Doni untuk melakukan hal tersebut? Siapa yang Bapak Ibu mungkin mau berpendapat tentang hal ini? Halo? Halo? Kedengeran? Iya. Terdengar Bu Vina? Terdengar ya? Iya. Gimana ya kalau misalnya kalau saya menghadapi situasi itu, anggaplah itu dia adalah anak saya wali sendiri. Otomatis saya sebagai wali kelas kita dulu ke mereka, deketin dulu ke mereka, alasannya itu apa, sehingga dia buat seperti itu. Siapa tahu memang sekarang mungkin musim pandemi dia nggak punya duit, tapi memang caranya salah karena merampas. Mungkin dengan cara perampasan itu setidaknya kita sebagai wali kelas harus ada kayak peneguhan lah. Tidak langsung menghukum begitu, tidak langsung menghukum. Mungkin saja dia melakukan hal seperti itu karena memang faktor ya kurang perhatian dari orang tua dan memang dia mencari perhatian dengan hal-hal yang negatif. Oke. Iya, baik. Terima kasih untuk pendapatnya Ibu Vina. Oh iya, barangkali Bu Dayu mau lanjut berpendapat Ibu Dayu, boleh? Ya Bu Yuni. Iya Ibu Dayu. Kalau melihat permasalahannya begini, kalau menurut saya, ini temannya yang dimintai itu, makanan itu, ajak Doni mendekati orangnya itu. Kemudian mintakan makanan, kasih Doni, tapi kemudian Doni itu ajak bercanda. Terus Doninya itu dikatanya, maka di rumahnya mamanya itu masak pagi-pagi atau gimana. Ini kan masih kelas 2 kan, SD ini. Iya, ini kasus SD coba saya angkat. Kasih anaknya itu minta makanan, jadi tapi dengan kita ngomong, jadi besok-besok kamu bawa bekal, terus kita ajak ngomong, orang tuamu menanya masak apa enggak pagi-pagi gitu. Terus kalau misalnya tidak masak, kayak dia cerita sama orang tuanya bahwa teman-temannya bawa bekal gitu kan. Jadi dikasih tahu begitu supaya anaknya ya paham ya, kalau biasanya anak SD kan nurut ya. Nah gitu, jadi setelah itu mungkin udah bawa bekal ya, bisa jadi dia juga bisa membagi ke temennya gitu kan. Iya, jadi memang tidak boleh harus nggak boleh gitu, nggak boleh sih, harus dikasih pengertian. Jadi kita tuh
mintakan, oh ini silakan, terus minta dari temannya, tapi ibadah itu kamu nggak boleh maksa-maksa minta gitu. Kalau nggak perlu, ya si juga temanmu, nggak boleh ini. Iya, oke. Baik Bu Dayu, pendapatnya sangat menenteramkan ya. Saya setuju juga. Ya, jadi betul sekali Bu Dayu dan Bu Vina, betul. Kita memang mendekati anaknya dulu, tidak langsung kemudian memarahi atau misalnya menceramahi banyak-banyak atau kita hukum gitu juga salah ya Bapak Ibu ya. Betul juga ya Ibu ya. Nah, kita lanjut nanti dari pendapat Ibu Dayu dengan Ibu Vina. Nah, kita akan melihat nanti tentang kebutuhan anak-anak ya begitu ya Bu ya. Di sini ada tentang kebutuhan manusia. Nah, jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah dia ingin diperhatikan. Jadi ada cinta dan kasih sayang. Kemudian juga ada kebutuhan untuk mendapatkan kesenangan, kebebasan dan penguasaan. Di sini saya mencoba menjelaskan dulu satu persatu teorinya bahwa kalau kebutuhan atas cinta dan kasih sayang itu sepertinya bisa tadi dimiliki oleh Doni itu ya. Jadi mungkin ingin dia diperhatikan oleh gurunya, ingin mendapat perhatian dari temannya dengan cara melakukan hal tersebut, pemaksaan gitu, minta makanan. Dan kemungkinan juga nanti kalau misalnya gurunya sudah memperhatikan dia, gurunya juga kan otomatis menanyakan orang tuanya di rumah apakah masak atau tidak. Di situ nanti orang tuanya kita bisa tahu bahwa apakah si Doni ini kurang perhatian atau tidak di rumah, seperti itu. Jadi betul sekali Ibu Dayu dan Ibu Vina tadi, sepertinya memang Doni itu kebutuhan utamanya adalah kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Nah, kemudian kalau kebutuhan tentang kesenangan itu misalnya kalau misalnya murid di dalam kelas berbicara atau mengganggu temannya saat guru sedang menjelaskan, kemudian dia merasa sangat puas sudah melakukan hal tersebut, selalu ngejailin temannya di kelas, itu termasuk salah satu contoh bahwa siswa membutuhkan atau memiliki kebutuhan akan kesenangan. Sedangkan kalau kebutuhan manusia tentang kebebasan itu misalnya kayak dia bosen dengan pelajaran tertentu di kelas, kemudian dia ingin keluar. Misalnya yang sering kita hadapi itu seperti pada saat kita menjelaskan pelajaran, mereka itu pergi ke toilet kemudian berlama-lama di toilet. Atau misalnya mereka tiba-tiba keluar membeli makan padahal mereka tadi izinnya ke toilet, seperti itu. Jadi itu sebenarnya kebutuhan-kebutuhan tentang kebebasan. Kemudian yang terakhir kebutuhan tentang penguasaan itu contohnya adalah misalnya ada seorang anak yang selama ini mungkin dia susah mengikuti pelajaran atau misalnya dia berprestasi di suatu bidang, kemudian dia sangat ingin disanjung, sangat ingin diakui bahwa dia memiliki prestasi. Dia juga berprestasi loh, seperti teman-teman yang lain juga dia bisa berprestasi. Misalnya seperti itu. Itu contohnya kebutuhan akan penguasaan. Nah, untuk itu bagaimana kita bisa mengetahui kebutuhannya? Ya, itu tadi cara yang sangat bijaksana menurut saya dari pendapatnya Bu Vina dan Bu Dayu, bahwa mendekati siswa, mengajak mereka bicara dari hati ke hati, itu adalah cara yang sangat baik untuk mengetahui apa sebenarnya kebutuhan dasar mereka, sehingga mereka melakukan suatu kesalahan. Seperti itu ya Bapak Ibu kurang lebihnya. Kemudian saya akan lanjutkan lagi. Nah, di sini restitusi. Restitusi itu adalah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi restitusi itu tadi berupa pendekatan yang dilakukan, yang diberikan pendapat oleh Ibu Dayu dan Ibu Vina. Itu sebenarnya Bapak Ibu sudah melakukan restitusi di sana. Restitusi di situ dari pendapat Ibu Dayu tadi saya ambil bahwa cara pertama yang dilakukan oleh Ibu Dayu adalah menanyakan mengapa melakukan hal tersebut, ya kan? Barangkali kemudian digali semakin dalam, barangkali orang tuanya tidak masak untuk dia. Nah, jadi itu yang istilahnya nanti dalam restitusi adalah memvalidasi kesalahannya.
Jadi tidak langsung kita judge bahwa dia salah, tetapi kita memastikan dulu mengapa dia berbuat seperti itu. Nah, restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka. Kelompok di sini dalam arti kalau mereka sering melakukan tindakan yang tidak baik, mungkin kan sama muridnya akan, mungkin maksudnya sama teman-temannya akan dijauhi, atau misalnya malah dimarahin sama teman-temannya, atau malah dicuekin. Nah, dengan adanya restitusi diharapkan setelah kita mendekati mereka, mereka bisa kembali dengan sikap yang lebih baik sehingga mereka bisa diterima kembali oleh teman-temannya. Jadi restitusi berupa proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan. Mungkin kalau untuk anak SD tadi ya, mungkin mereka belum bisa berpikir sejauh itu ya. Misalnya apa yang harus kamu lakukan kalau misalnya teman-temanmu tidak menyukai sikapmu yang seperti itu, memaksa minta makanan, sebaiknya kamu seperti apa? Mungkin nggak nyampe pikiran mereka sampai situ. Dan kalau anak SMA barangkali memang harus kita tanamkan mereka cara untuk memikirkan sendiri bagaimana sih solusinya supaya dia menjadi orang yang lebih baik. Nah, tapi tentu saja selama proses itu sebagai guru kita benar-benar harus sabar sekali. Apalagi kalau misalnya mereka melakukan kesalahan itu sudah berulang-ulang. Nah, contohnya misalnya datang terlambat ke sekolah, berulang-ulang setiap pelajaran, misalnya selalu izin ke toilet, atau selalu pergi ke UKS pada jam-jam tertentu berkali-kali seperti itu. Jadi di situ benar-benar harus sabar dulu menghadapi mereka sebelum kita mendekati mereka. Restitusi juga merupakan cara menanamkan disiplin murid pada positif yang membantu murid menjadi memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ya, jadi kalau di sini sebenarnya lebih menekankan pada mereka untuk mencari solusi sehingga mereka punya motivasi dari dalam diri untuk tidak mengulangi lagi kesalahannya. Nah, di sini ya Bapak Ibu, posisi kontrol ini adalah bagaimana cara guru untuk memposisikan dirinya ketika memberikan restitusi kepada anak-anak. Kalau tadi kita dapat teorinya bahwa restitusi itu mengembalikan anak kepada karakter yang baik. Nah, sekarang ketika mendekati anak tersebut, kita bisa memposisikan diri sebagai apa? Apakah penghukum atau pembuat orang merasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai monitor, atau sebagai manajer. Nah, ada nggak Bapak Ibu yang udah tahu kira-kira salah satu dari poin-poin yang saya tampilkan di sini? Mungkin penghukum misalnya. Seorang guru sebagai penghukum itu misalnya seperti apa? Penghukum berarti kayak hakim. Iya, jadi langsung disalahin gitu Bu ya? Ya langsung memutuskan. Iya, langsung menjudge dia. Menjudge. Bahkan ya bisa juga dia merasa dipermalukan di depan teman-temannya. Itu bisa kalau dia penghukum. Kemudian kalau pembuat orang merasa bersalah, di sini biasanya cenderung guru itu bahasanya halus ya, nyindir gitu. Tapi kemudian dia jelek gitu. Rasanya kayak, aduh aku salah ya, udah gitu. Nah, kayak Pak Andi. Itu. Iya, jadi kayak gini loh. Aduh, kamu nggak tahu apa ibu tuh udah ngejelasin panjang lebar, nggak juga kamu ngerti ya, kayak gitu. Pembuat orang merasa bersalah. Males banget deh jadinya. Kamu tuh dari tadi kalau ibu jelasin kamu tidur aja. Nah, itu pembuat merasa bersalah itu kayak gitu biasanya. Kemudian kalau sebagai teman, nah sebagai teman tuh kayak gini. Bantuin ibu dong, ibu kan udah berusaha keras nih ngajarin PKWU, tapi kamu kok nggak buat tugasnya, gitu. Itu bantuin ibu dong, kan kalau misalnya kamu ntar buat kan ibu juga bisa kasih nilai yang besar atau yang bagus. Nah itu misalnya sebagai teman dia, jadi butuh guru itu menganggap bahwa muridnya itu adalah teman sekerjanya, jadi
pokoknya kalau muridnya nggak beres, cara negurnya seperti itu. Nah, gitu. Kemudian kalau yang monitor atau pemantau itu seperti misalnya kamu itu setiap pelajaran keluar kelas berapa kali, ini udah ada saya catatannya. Pokoknya banyak data yang dia keluarkan. Udah berapa kali kamu telat, udah berapa kamu punya skor, nanti kalau skormu udah 20 orang tua dipanggil, bla bla, semua dikeluarin itu sebagai monitor. Pokoknya data-data semua ada, dia punya lengkap banget. Berapa kali kamu tuh malu-maluin wali kelas aja, ini udah berapa 6 kali kayak gini dah ditanya gitu. Itu sebagai pemantau, ya monitor atau pemantau. Nah, sedangkan yang terakhir sebagai manajer itu ya kembali seperti tadi. Biasanya yang di bagian manajer itu mereka memang berawal dari yang monitor dulu. Dia memberikan data tetapi suaranya lebih halus, lebih terkontrol, kemudian baru dia kembali menguatkan sebenarnya kamu kenapa seperti ini, terus kamu pengen berubah nggak, kamu pengen lebih baik nggak, kamu ada inisiatif apa untuk berubah, seperti itu. Apa yang bisa ibu bantu misalnya, itu juga termasuk manajer. Kalau dalam masalahnya si Doni tadi, nah itu saya masih melihat memang Bapak Ibu ke arah monitor, pemantau, tetapi kemudian di akhir-akhir saya salut sekali sama Bapak Ibu sudah mengarah ke manajer, karena Bapak Ibu tidak menghukum anak-anak, itu yang saya salut banget. Terus juga tidak membuat anak itu merasa bersalah. Nah, tidak juga mengiming-imingi sebagai teman, apa namanya istilahnya, ya udahlah kamu kali ini aja makan, besok jangan lagi ya. Itu juga termasuknya sebagai teman itu. Ya, jadi Bapak Ibu saya salut sekali dengan pendapat tadi. Sebagai monitor, sebagai pemantau itu boleh, tetapi kita belajar, saya juga belajar sebenarnya bagaimana supaya mengendalikan diri saya, jadi saya bisa mengarahkan anak-anak untuk memiliki motivasi dari dalam dirinya untuk berubah jadi lebih baik. Nah, itu dia ke arah manajer. Di sini ada langkah-langkah ya, langkah-langkah untuk membuat restitusi. Jadi di sini ada yang namanya segitiga restitusi. Nah, sebagai seorang guru yang memiliki memposisikan diri sebagai manajer, di situ pertama kita bisa melakukan penstabilan identitas dulu. Jadi misalnya kalimat di sana kelihatan ya kalimatnya, ada 2 kalimat itu Bapak Ibu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini. Nah, itu contoh dia menstabilkan identitas. Tapi kalau misalnya dia berulang-ulang melakukan kesalahan, itu sepertinya untuk menstabilkan identitas tidak perlu diisi lagi sepertinya ya Bapak Ibu ya, atau bagaimana menurut Bapak Ibu? Kan caranya supaya skornya enggak banyak. Nah, itu dia. benar Bapak Ibu, benar Ibu ya. Biasanya kan kalau guru BK ada home visit ya Pak Hendy ya. Mungkin begitu Bu Dayu, mungkin pendapat saya. Dengan adanya home visit itu jadi kita benar-benar melihat ke keluarganya seperti apa ya, sehingga skor itu memang banyak tetapi mungkin bisa dijadikan tetap pertimbangan untuk menjudge anak ini, atau kita malah seolah-olah jadi kayak dia udah sakit parah tapi kita bagaimana menyembuhkannya gitu. Tetap ada harapan untuk bisa kembali baik seperti itu. Gimana menurut Bu Vina? Kalau anak bersalah, dikasih skor kan. Tapi jika anak pada saat itu mungkin dia berbuat baik, tidak terlambat lagi, boleh nggak skornya dikurang? Ya, kalau misalnya ngasih reward ke anak-anak itu memang bagus, kan memberikan nilai plus gitu untuk apa yang dibuat, kebaikan yang dia buat. Iya, jangan sampai nanti ini ide yang baik ini, kalau misalnya dia buat kesalahan baru kita catat, terus kebaikannya nggak pernah muncul. Nah, bisa dipakai sebagai ini, sebagai pertimbangan. Mungkin skalanya diprioritaskan. Kalau misalnya
ya berbuat baik apa gitu, skornya berapa gitu kan. Ya berisi hitung-hitungan, karena kita skor bermain angka ya kita juga harus diginikan. Kalau kebaikannya, penilaiannya, kalau dia mengut sampah lah gitu kan, kalau misalnya mengumpulkan barang-barang bekas baik itu tidak ditendangin atau apa gitu kan, nah Iya, itu skornya berapa. iya. Bagus juga kan menjadi pertimbangan, bukan menghapus kebaikan sekali, menghapus semuanya gitu enggak. Jadi harus dipertimbangkan, memang harus dibicarakan. Iya. Baik, terima kasih Bu Dayu. Mantap sekali semua pendapatnya. Jadi ya betul ya. Dari saya pribadi, saya ingin menambahkan mungkin ketika dia punya skor kesalahan, itu mungkin tidak langsung dihapuskan di depan dia begitu, di depan anaknya tersebut, tetapi ketika dia berbuat baik, itu apa kebaikannya dia itu kita benar-benar tunjukkan ke dia, kali ini kamu bagus loh, kamu udah rajin piket misalnya, kamu mau mengutin sampah, kali ini kamu datangnya seragam sudah tidak salah lagi gitu, sehingga kalau misalnya memang mau kasih skor ya bisa sih, sehingga kita bisa lihat nih keseimbangan skornya nanti. Misalnya dia kebaikannya ternyata berjumlah 50 tapi kesalahan dia berjumlah 40 gitu. Dari situ bisa kita lihat, atau mungkin ibaratnya kayak menyembuhkan sedikit lah, menghapus sedikit lah kesalahan-kesalahan sebelumnya, tapi ya tidak semuanya. Dan apa istilahnya, kembali kita menguatkan lagi karakter dia bahwa kalau misalnya kamu berbuat baik, kamu berbuat yang bertanggung jawab gitu, misalnya kamu ngambil sampah, yang kamu lihat kamu mengutin sampah, kamu bisa milah sampah, kamu bisa piket, kamu hari ini berpakaian yang tertib sesuai dengan harinya, sebenarnya menunjukkan bahwa kamu itu adalah pribadi yang seperti apa nak gitu kan. Misalnya dia jawab, oh ya berarti saya pribadi yang bertanggung jawab Bu, atau oh ya berarti saya pribadi yang disiplin Bu. Dari situlah kita menarik kembali, ya kalau seperti itu apakah itu baik untuk perkembanganmu nak gitu. Oh iya tentu saja baik Bu misalnya gitu. Jadi kalau memang menurut kamu baik, menurut kamu bagus, lanjutkan yang bagus ini, supaya nanti kesalahan-kesalahan yang mungkin sudah pernah ada skornya itu lama-lama bisa sangat-sangat berkurang. Begitu mungkin kalau tambahan dari saya ya Bapak Ibu ya. Tentu saja ini untuk aplikasinya atau penerapannya di sekolah kita harus benar-benar telaten sekali untuk setiap hari menangani anak, dan kalau bisa ya kita bisa memperhatikan satu persatu lah, minimal dari misalnya wali kelas, dari kelas saya sendiri, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, seperti tadi contohnya kasusnya Doni tadi, kira-kira mengapa dia selalu melakukan hal tersebut kepada temannya dengan meminta makanan secara paksa. Nah itu memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Jadi kalau misalnya di kelas itu mereka melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, bisa Bapak Ibu tarik kembali, lihat kita sudah membuat kesepakatan kelas, kenapa kamu tidak mentaati kesepakatan kita itu. Mungkin bisa ditanyakan seperti itu. Tetapi kalau misalnya belum ada tentang keyakinan kelas, Bapak Ibu bisa menggali dari dalam diri siswa itu sendiri. Misalnya seperti tadi, kalau kamu berpakaian yang rapi dan bersih ke sekolah atau sesuai dengan harinya, ya seragamnya sesuai dengan harinya, bagus nggak untuk kamu, atau kamu itu termasuk orang yang pribadinya seperti apa, sehingga mereka menyadari bahwa oh ya saya baik ya seperti itu. Nah sehingga itu bisa membentuk dalam diri mereka suatu keyakinan. Kalau misalnya di luar seperti apa sih gunanya kamu pakai helm pada saat naik motor gitu, terus mereka misalnya jawab supaya kepala saya
aman Bu kalau misalnya saya jatuh atau misalnya ada angin jadi tidak terlalu terkena angin, misalnya tidak gampang masuk angin. Nah dari situ kita bisa mendapatkan keyakinan itu dari mereka. Bagus nggak anak-anak? Iya bagus, jadi mereka sadar seperti itu Bapak Ibu ya. Nah itu salah satu cara membuat restitusi dengan pembuatan segitiga restitusi. Nah di sini saya waktu tanggal berapa seminggu yang lalu sepertinya ada membuat restitusi ini dengan anak-anak kelas 10 IPS 2. Anak-anak yang saya panggil itu yang ekstrim sekali penilaiannya, pengamatan sikapnya oleh para guru belum ada perubahan, sehingga saya mencoba melakukan proses restitusi dengan anak-anak tersebut. Tetapi memang awalnya mereka seperti nanti kena skor ya Bu ya, nanti di masuk ini ya Bu ya, masuk buku nilai ya segala macam mereka tanya. Tapi waktu itu saya sih mencoba untuk mengatakan bahwa saya ingin supaya kalian ini paham tidak dengan kesepakatan kelas yang sudah dibuat, kemudian apa tujuannya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di sini pembentukan keyakinan kelas pada saat itu sebelum restitusinya saya buat. Jadi mereka dibentuk menjadi 4 kelompok ya Bu Vina ya. 4 kelompok waktu itu. Lalu ini mereka dibagikan kertas yang bisa ditempel. Lalu mereka membuat kalimat-kalimat yang akan menjadikan mereka anak-anak yang lebih tertib lah di kelas. Misalnya ini ada beberapa yang direkam oleh Bu Vina. Di sini misalnya saya akan mengurangi menunda pekerjaan atau tugas. Dari banyak kalimat-kalimat tersebut Bapak Ibu kita kumpulkan itu yang sama, kira-kira yang isinya sama. Lalu kita tanyakan kembali kepada anak-anak, apakah kalimat yang semacam ini isinya begini, kita setuju untuk menjadikannya kesepakatan kelas gitu. Terus setuju misalnya gitu. Kalau sebagian besar setuju, kita jadikan itu kesepakatan kelas. Pada akhirnya kita mendapatkan berapa poin itu Bu Vina? 5 ya kalau nggak salah ya. Kayaknya ada 5 poin deh. Iya, ada 5 poin. Nah, di sini prosesnya menyepakati kalimat-kalimat yang mana. Itu di papan tulis itu ada beberapa tulisan, ada beberapa poin di situ dibantu oleh sekretarisnya. Waktu itu untuk menyepakati kalimat-kalimat mana saja yang akan dijadikan kesepakatan kelas. Kemudian ditulis. Ya, di sini ditulis supaya nanti bisa ditempel di ruang kelasnya. Nah, selanjutnya ini terakhir. Sebenarnya waktu itu saya sudah berharap juga sih supaya mereka itu bisa menjadi anak-anak yang lebih baik lah dengan adanya kesepakatan itu. Kalau hasilnya secara general tidak, memang dari kelima kesepakatan kelas itu tidak semua anak mematuhi semuanya. Jadi artinya kita melihat per individu anaknya seperti apa. Memang ada beberapa mungkin yang seperti bermain HP. Kalau nggak salah ada kesepakatan kelasnya bermain HP ya. Mengurangi untuk main HP dan mengumpulkan tugas tepat waktu itu yang masih kayaknya belum terlalu mereka sepakati. Lebih mungkin kalau di waktu saya penilaian itu memang ada beberapa anak yang untuk bermain HP, terutama ya untuk bermain HP. Untuk bermain HP itu masih sama sekali belum bisa, tidak ada perubahan lah kalau bisa dibilang itu dari pertama tanggal 18 Januari kita buat. Ada lagi Bu Vina. Mungkin Ibu Vina sekalian bisa memberikan semacam kesan atau pesan mungkin yang perlu untuk kelas ini. Sehingga karena waktu itu kan kita sudah buat bersama, jadi mungkin apakah mungkin Bu Vina ingin membuatnya juga di kelas Bu Vina pada saat pelajaran Bu Vina, bagaimana?
kesannya memang pertama kelas ini kan agak lumayan ribut ya, lebih ribut mungkin daripada kelas-kelas 10 yang lain. Ada baiknya banget untuk melakukan kesepakatan kelas di kelas ini. Setidaknya meskipun tidak semuanya mereka itu berubah, adalah perubahan dari kelompok-kelompok mereka ini yang juga mengikuti kesepakatan kelas tersebut. Jadi yang awalnya memang kurang untuk mengumpulkan tugas secara tepat waktu, setidaknya sudah ada perubahan. Terutama kalau yang main HP memang masih kebanyakan itu masih tetap main HP. Tidur di kelas itu ada perubahan lah ya. Jadi anak-anak yang memang kebiasaan tidur di kelas, ya ada pengurangan lah dari dia untuk tidak tidur di kelasnya. Kalau menurut saya, sepertinya ada di ini dan Pak Alson sudah membuat kesepakatan kelas. Rasanya untuk kesepakatan kelas itu tidak perlu saya buat kembali lagi, tetapi untuk kesepakatan kelas itu akan tetap saya lanjutkan di kelas saya. Nah, jadi kayaknya udah ada beberapa kesepakatan kelas. Ini untuk membuat baru di kelas 10 IPA 2 terutama. Saya tidak akan membuat kesepakatan kelas yang baru, tetapi kesepakatan kelas ini akan tetap kita bawa sampai berakhirnya kelas 10 dan mungkin pasti dengan saya walinya. Terima kasih Bu Vina. Kita lihat dari kelas lain lagi ya Bapak Ibu ya. Ada satu kelas lagi. Nah, kalau ini di IPA 2. Ya, ini sebenarnya berupa video ya Bapak Ibu ya. Kurang lebih prosesnya sama. Jadi anak-anak itu menulis juga apa pendapat mereka, keinginan mereka supaya kelasnya semakin kondusif begitu, supaya jadi tempat belajar yang nyaman. Ya kurang lebih ini sama sih, ini videonya juga ya, mereka dibentuk dalam kelompok, dan saya juga mengapresiasi bahwa mereka tetap taat sama yang namanya protokol kesehatan begitu. Jadi termasuk pinjam-pinjam barang juga pada saat itu saya fasilitasi dengan semua dapat satu spidol supaya tidak pinjam-pinjam dengan temannya. Iya, di situ pembuatan kelas, keyakinan kelasnya bersama Pak Alson, karena saya ambil pada saat pelajaran bahasa Inggris. Hasil pembentukan kelas, keyakinan kelas, ya. Ini hasil tempelan anak-anak per kelompoknya. Kemudian sudah dibantu oleh sekretarisnya untuk menuliskan beberapa kalimat yang ada di tempelan tersebut. Kemudian di bagian bawah sini ada tulisan kesepakatan kelas. Di situ akan diambil beberapa kalimat yang mereka benar-benar setujui untuk dilakukan di kelas, supaya kelasnya menjadi tempat yang nyaman untuk belajar. Juga gurunya juga akan jadi nyaman untuk mengajar di sana. Jadi hasilnya nanti ada 8 poin itu. Ya, ini dia. Ada 8 poin kesepakatan kelas ditempel di bagian belakang. Jadi semua guru, sebenarnya harapannya semua guru yang masuk ke kelas tersebut sambil menguatkan kembali keyakinan-keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah anak-anak buat. Ya. Jadi pada intinya itu Sir Alson memberikan kesan bahwa ternyata dengan adanya pembentukan kesepakatan kelas, siswa jadi mampu mengeluarkan keinginan-keinginan mereka terhadap kelasnya tersebut. Bahkan uniknya di IPA 2 ini ada juga harapan-harapan untuk gurunya. Jadi bukan aja kesepakatan atau keyakinan antar murid, tetapi harapan untuk guru. Misalnya guru yang masuk ke sana mungkin jadi lebih friendly dalam mengajar. Kemudian kalau misalnya pelajaran bahasa Inggris misalnya, atau pelajaran bahasa yang lain mungkin bisa diselingi dengan musik. Ya, kita lanjutkan. Untuk kesan dan pesan murid, di sini diwakili oleh 2 murid di kelas IPA.
Apakah kedengaran Bapak Ibu videonya? Tidak terlalu terdengar sih. Oh ya. Ya, tetapi intinya Leo mengatakan bahwa di situ dia juga senang dengan adanya itu sehingga dia tahu keinginan teman-temannya. Kemudian kalau Dewi di sini intinya adalah semoga dia menjadi lebih baik, teman-temannya juga bisa menjadi lebih baik, juga sikapnya bisa bagus kepada guru-guru. Itu sih, itu ya dari kesan-pesannya. Kemudian kesan-pesannya dari anak IPS. Dari IPS 2, nama saya Moreno. Dari adanya kesepakatan kelas saya bisa berubah menjadi orang yang lebih baik. Itu dari Moreno 10 IPS 2. Kemudian ini Saya Utami dari kelas IPS Utami. 2. Dengan adanya kesepakatan kelas, saya bisa menjadi lebih dengar dan bisa mengikuti kesepakatan itu dengan disiplin. apakah Bapak Ibu masih memiliki mungkin ada pertanyaan atau bahkan saya sangat menerima sekali saran Boleh dan saya masukan. berkomentar? Boleh Ibu, sangat boleh. Silakan Ibu. Saya antusias dengan Bu Vina ya. Bu Vina dia menerus kesepakatan kelasnya di 10 IPS 2. Walaupun saya tidak mengajar di sana, tetapi berdasarkan testimoni dari Bu Vina, saya merasa bahwa Bu Vina memiliki itu, bukan cuma Bu Vina, tapi semua yang mengajar di kelas 10 IPS atau 10 yang menurut beberapa guru agak sedikit unik jelas dibandingkan dengan kelas 10 yang lain. Dia sedikit ya kalau mau dibilang agak golden class ya untuk kelas 10. Mungkin ini juga bukan menjadi PR bagi Bu Vina yang sudah melakukan kesepakatan kelas di kelas itu, tetapi untuk semua guru bahwa memang apa yang Bu Yuni buat ini juga menjadi PR bagi kita semua sebagai pendidik di Supriyadi untuk menerapkan kesepakatan kelas ini, dan mungkin lebih bagus kita mulai dari kelas 10 dan memang menuju jadi mungkin Bu Vina jangan buat dulu di kelasnya Bu Vina 10 IPA 2, tetapi restitusikan lagi di kelas yang sama. Jadi mungkin itu yang harus diperkuat dan direstitusikan oleh beberapa semua guru yang ngajar di sana, biar tertata dari awal atau kesepakatan kelas itu dimulai dari awal supaya jangan sampai menjadi hilang lagi dan akhirnya anak-anak tidak mengalami perubahan padahal sudah pernah melakukan kesepakatan kelas. Itu dari saya Bu Vina, thank you. Thank you Bu Rosa. Thank you. Dari Ibu Siti, bagaimana Ibu Siti? Silakan untuk saran, masukan, serta komentarnya. Bu Siti ngajar di kedua kelas ini bukan ya? Mantap. Saya mau coba di kelas saya 12 IPS 3. Meskipun cuma sebulan lagi. Saya juga boleh nggak Bu? Kita juga saya juga mau 12 IPS 3 atau salah satu Iya. kelas 12. Ya memang betul sekali tadi di kelas 10 dulu ya mulai kayaknya bagus itu ya. Jadi pas dari bibitnya mereka baru tumbuh gitu ibaratnya. Udah di ya setuju. Ya, bagaimana Bu Siti ya? Mantap. Semoga nanti kelas 11 bisa terbiasa membuat kesepakatan di semua kelas. Sebelum kita tutup nanti kita foto bersama ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu.